Oke, sudah saya record di Panopto ya. Saya akan sharing beberapa aja. Kalau ada yang bertanya, silakan nanti ditanyakan. Jadi mata kuliahnya ini model stokastik ya, benar ya. Jadi judul mata kuliahnya adalah model stokastik. Kalau Anda ingin belajar model stokastik, maka di beberapa kampus ini sebenarnya dia menamai dengan OR2, ya. Jadi kalau Anda sebelumnya itu OR1 itu adalah di optimisasi, maka di OR2 itu adalah tentang, kalau di kita tentang model stokastik. Ya. Apa bedanya gitu ya? Bedanya ini kalau di model stokastik itu nanti kajian kita itu ada beberapa. Salah satu pertama adalah yang paling khas gitu adalah tentang decision analysis ya, atau decision theory atau decision analysis gitu ya, atau analisa pengambilan sebuah keputusan gitu ya. Nanti ada kita bahas juga tentang, tadi kan saya minta Anda ini ya, buka video ya, decision analysis. Kemudian ada yang masih ingat apa yang dibahas di model stokastik? Silahkan. Ada yang masih ingat tadi, ada yang udah buka videonya tadi? Halo? Ada namanya adalah apa? Teori, ini bahasa Inggris aja ya, teori permainan. Gitu ya. Ada juga tentang teori antrian ya. Ada juga tentang Markov chain atau rantai Markov. Kalau jadi bedanya sebenarnya untuk membedakan itu cukup sederhana ya. Kalau problemnya di bahasan pertama ini itu adalah, ini kita langsung ke pengantar aja nggak apa-apa ya. Ini problemnya adalah deterministik gitu ya. Oke, Anda pegang ya. Deterministik gitu. Kalau di sini problemnya adalah apa? Ya stokastik gitu ya. Stokastik kata sederhananya adalah ada unsur probabilitas. Ada unsur apa probabilitasnya. Oke, gitu ya. Jadi ini keywordnya, apa yang Anda pelajari selama satu semester ke depan. Oke, ini memang banyak hitung-hitungannya, tapi saya sangat menyarankan Anda paham konsepnya dulu, baru paham hitungannya. Oke, ini ya, ada optimisasi, ada model stokastik. Ini kelompok rumputnya adalah kelompok OR ya, operation research. Ada beberapa CPMK. Sebenarnya untuk Anda dapat nilai bagus itu simpel ya. Ujian yang dikeluarkan sebenarnya juga bisa Anda tebak dari CPMK-nya. Nanti Anda kan diminta lulus di CPMK-nya. Gitu ya. Nanti kalau di saya, remetnya adalah remet CPMK. Maka ya Anda harus paham ini gitu ya. Ini mampu menganalisa perbedaan lingkungan keputusan. Oke, berarti nanti soal ujian saya adalah tentang lingkungan pengambilan keputusan. Ini soal ujiannya tentang ini. Kemudian ada teknik-teknik pengambilan keputusan. Mampu menggunakan. Berarti kalau mampu menggunakan ya berarti kemungkinan adalah ada hitungannya. Ya kalau mampu menganalisis berarti ada apa semacam konsep gitu. Kalau mengaplikasikan berarti ini juga ada bisa jadi adalah hitungan atau bisa jadi adalah di apa ada studi kasus kemudian Anda terapkan. Jadi nanti juga apa ujiannya adalah tentang ini atau soal aktivitasnya adalah tentang ini. Oke, ini yang cukup nanti sering saya buka ya apa gambar ini ya. Tadi kan ada konsep dasar pengambilan keputusan atau lingkungan tadi ya. Berarti lingkungannya ada 3, lingkungan persaingan gitu ya, ada lingkungan berisiko, ada lingkungan pasti atau tidak pasti. Pasti ini adalah yang Anda pelajari di optimisasi. Ya, jadi sisanya itu yang kita pelajari sekarang. Ada teori permainan, ada teori Markov, ada teori antrian. Ya. Cukup banyak, ya cukup kompleks juga ya, tapi insya Allah nanti bisa kita pelajari.
Oke, ada referensinya ini, ada beberapa buku, ada Taha, ini saya sangat suka buku ini, gitu ya, ini lengkap, penjelasannya juga simpel. Ada 1, 2, 3, nanti di setiap materi nanti akan saya minta Anda membaca di bab tertentu. Jadi silakan untuk dibaca. Anda sudah semester 4, maka sudah harus banyak belajar mandiri, maka nanti akan saya buat skenario-nya untuk ada aktivitas mandiri, ada aktivitas pra kelas, ada aktivitas kelas, ada aktivitas pasca kelas. Ini untuk penilaiannya ya. Ada UTS, ada UAS, ini ada CPMK-nya gitu ya. Berarti yang UTS UAS tadi itu mengukur CPMK 1 dan 2, tugas dan kuis itu CPMK 3. Nah, berarti nanti akan ada tugas ya, sepertinya akan ada tugas besar yang akan saya berikan. Tugas studi kasus yang akan saya berikan di akhir. Oke. Ya tentu aktif di kelas itu baik ya, apalagi nanti luring gitu ya. Silakan aktif di kelas. Tentu akan saya ingat ya nama-nama tersebut, dan kalau aktif ya tentu akan saya ada pertimbangan khusus. Oke. Ini standar ya. Harap diperhatikan absennya, apalagi sekarang luring ya. Teknis absensi nanti silahkan dicek di mana? Di panduan ya. Di panduan yang diberikan oleh fakultas, silahkan dicek di situ. Nah ini saya enggak dia. Ini yang ini abaikan ya. Nanti coba Anda baca dulu di panduan, nanti kita sepakati bersama. Yang jelas yang atas ini masih tetap berlaku. Ya. Oke, ini saya sudah sempat menyampaikan ini bahwa kalau Anda ingin memahami suatu topik gitu ya, maka paling efektif itu adalah teach other atau immediate use gitu ya. Artinya ketika Anda menggunakan, maka itu akan lebih efektif. Gitu ya. Atas itu adalah pasif gitu ya. Ketika saya hanya menjelaskan itu mungkin hanya 5% ternyata. Jadi kalau Anda itu aktif gitu ya, maka Anda akan mendapatkan lebih banyak. Jadi perannya adalah di Anda ya. Kalau Anda ingin lebih, maka ya Anda harus aktif dengan cara ini practice by doing atau discussion group atau teach others. Jadi ketika Anda mengajari teman Anda yang kebingungan, maka insya Allah nanti Anda akan dimudahkan. Saya minta waktu untuk sharing materi. Nanti materi saya bisa diakses di Panopto. Termasuk materi yang ada yang dijelaskan di kelas, nanti insya Allah juga bisa diakses di Panopto ya. Oke. Jadi saya sudah menyinggung ya, apa bedanya optimisasi dengan real stokastik ya. Kata kuncinya adalah di operation research atau di optimisasi itu problemnya itu adalah linear, kemudian parameternya itu adalah deterministik. Ya. Parameternya deterministik. Gitu. Kata kuncinya di sini, parameternya deterministik. Oke. Kemudian kalau yang model stokastik atau DOR2 ini, problemnya adalah probabilistik. Jadi kata kuncinya di situ. Deterministik itu kata kunci yang bahasanya adalah pasti ya. Pasti gitu ya. Kalau probabilistik berarti tadi ada unsur ketidakpastiannya, ada unsur misalkan risiko gitu ya, dan seterusnya. Maka mungkin nanti yang Anda jadikan patokan di sini ya. Jadi ada unsur kepastian gitu ya. Kenapa kok optimasi itu unsurnya adalah deterministik gitu ya. Itu nanti di minggu depan akan saya jelaskan. Kalau Anda ingat di model matematisnya di optimasi itu kan gimana? Ini ya misalkan max z sama dengan misalkan 2x1 tambah 3x2 gitu ya. Kemudian di sini apa lagi nih? Fungsi tujuannya fungsi pembatasnya subjek itu misalkan 2x1 3x1 tambah 5x2 itu lebih kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Maka kalau Anda perhatikan, ya ini deterministik gitu ya. Dia mengasumsikan bahwa koefisien dari fungsi tujuan ini itu sifatnya adalah deterministik atau pasti,
dia mengasumsikan bahwa ini sifatnya adalah pasti. Ini misalkan terkait dengan apa? Ini fungsi pembatas bahan baku misalkan. Misalkan saya bikin roti, roti A, roti B, dan ini bahan baku tepung gitu ya. Maka di sini mengasumsikan bahwa bahan tepungnya tersedia itu adalah 10 gitu ya. Maka pasti 10 ya. Padahal kenyataannya kan nggak seperti itu ya. Anda bisa lihat, Anda bisa bayangkan, misalkan orang tua Anda bikin kue, maka bisa jadi jumlah stok untuk tepungnya itu berbeda-beda. Atau misalkan di sini 2 dan 3 ini, kita mengasumsikan bahwa ini itu pasti. Padahal kan misalkan ini itu roti 1, ini roti 2, dan ini adalah keuntungannya, maka kan keuntungan itu kadang berubah-ubah gitu ya. Misalkan kalau permintaannya lagi tinggi gitu ya, itu bagaimana? Apakah harganya kita naikkan atau kita turunkan? Kalau misalkan permintaan lagi rendah, itu bagaimana? Kita turunkan atau kita naikkan gitu ya. Maka tentu kan akan bukan secara pasti 2 dan 3 dan bukan secara pasti 10. Ya, maka kalau Anda ingat di optimasi itu problemnya adalah deterministik. Dan karena deterministik, maka dia kalau nanti Anda mengkaji dengan model matematis seperti ini, dengan asumsi deterministik, maka Anda harus menggunakan namanya adalah analisis apa namanya? Jadi masih ingat analisis apa namanya? Analisis sensitivitas gitu ya. Apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas gitu ya? Analisis sensitivitas itu adalah untuk menganalisa apabila itu ya terjadi perubahan di ini, ada beberapa perubahan, misalkan di koefisien di fungsi tujuan. 2 dan 3 ini berubah. Misalkan keuntungannya itu naik atau keuntungannya turun. Bagaimana terkait dengan hasil akhir saya? Keputusan saya itu bagaimana? Ya, maka ada analisa sensitivitas. Bagaimana kalau tepung itu lagi mahal, lagi langka, gitu ya, stoknya maka turun. Gitu. Oh, tepung ini lagi murah, maka stoknya saya naikkan. Gitu. Ya. Maka ini bisa dilakukan dengan analisa sensitivitas. Jadi saya rasa itu terminologi di optimasi, jadi jangan sampai Anda bingung bahwa optimasi itu adalah asumsinya itu adalah deterministik. Jadi Anda harus lihat itu ya. Bagaimana dengan bahasan kita di modul stokastik? Bahasan kita adalah lebih ke masalah yang lebih kompleks dan juga probabilistik. Probabilistik itu ada unsur apa? Peluangnya. Jadi misalkan ini, dia naik itu peluangnya berapa, turun peluangnya berapa. Jadi ada asumsi itu. Asumsi naik, asumsi turun, gitu ya. Itu di peluangnya berapa, probabilitasnya berapa. Oke. Oke. Ada mau ditanyakan? Oke, belum ya. Oke. Sebelum kita jauh-jauh, saya akan kembali ke bahasan di optimasi, yaitu tentang model gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu model? Kalau kita di optimasi itu kan modelnya namanya model matematis gitu ya. Oke. Dan kita akan sangat di teknik industri kita akan sangat-sangat sering mendengar istilah model. Apa itu model? Ada yang bisa menjelaskan? Ada saya tunjuk nanti. Ada, silakan. Saya ajak ya, yang tengah aja gantian. Oh, ada Raihan nih, Mas Raihan. Silakan Mas Raihan. Model itu ini Pak, representasi dari sistemnya. Sorry, gimana Mas Raihan? Terputus? Model itu pengertiannya representasi dari sistemnya. Oke, ada kata kunci yang dipakai Mas Rehan, yaitu representasi. Ya. Representasi. Representasi dari sistemnya ya. Oke. Berarti kalau namanya representasi, maka bisa jadi tidak semua dari sistem itu masuk dalam modelnya. Gitu ya. Misalkan di sini saya ilustrasinya adalah di market gitu ya.
maka ya bisa jadi tidak semua yang ada di dalam sistem ini itu masuk dalam market ini. Misalkan instalasi dalamnya kan tidak mungkin dimasukkan dalam marketnya. Itu artinya. Karena dia hanya menunjukkan misalkan oh gedungnya seperti ini, layoutnya seperti ini. Gitu ya. Sama seperti jembatan ini, maka ini adalah merepresentasi dari jembatan, gitu ya. Maka bisa jadi tidak semua apa yang ada di sistem itu masuk dalam ini, tapi yang bagian-bagian pentingnya yang masuk. Dari logika itu maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa model itu misalkan ini adalah sebuah sistem, maka kita mengambil yang sangat-sangat representatif yang akan kita kaji, yaitu saya simpulkan dengan kotak ini, maka ini adalah modelnya. Ini adalah sistemnya, dunia nyatanya. Jadi misalkan tadi Anda itu dioptimasi itu model untuk apa ya? Model ke apa? Model tadi ya, buat roti tadi ya. Orang tua misalkan bikin roti gitu ya, roti A, roti B gitu ya. Maka ketika saya buat modelnya, maka tidak semua informasi itu saya masukkan. Yang menurut saya relevan itu yang saya masukkan ya untuk membuat modelnya. Jadi misalkan di sini yang saya masukkan apa yang menurut saya penting, ya sudah roti A, roti B, keuntungannya gitu ya. Kemudian bahan bakunya gitu ya, bahan baku tepung, bahan baku gula, bahan baku apa lagi. Itu yang saya masukkan. Misalkan bahan baku yang lain apa, misalkan kayak listrik tidak saya masukkan deh karena tidak terlalu signifikan misalkan seperti itu. Jadi model itu tadi dari Mas Rehan tadi representasi ya dari sistemnya, tapi karena representasi berarti harus merepresentasikan dari sistemnya, tapi tidak semua dari elemen sistem itu dimasukkan. Hanya bagian yang penting, hanya bagian yang relevan. Oke, ini ya tadi kita bicara tentang sistemnya. Sistem itu juga kata-kata yang sangat-sangat sering untuk kita dengarkan di industri. Bahkan ini sistem ini ya, bahkan di beberapa kampus itu sudah menyebutkan nama jurusannya itu adalah bukan hanya teknik industri, gitu ya. Karena khawatirnya kalau teknik industri nanti orang akan melihat oh ini teknik ya, berarti kemungkinan akan cocok di industri manufaktur gitu ya. Asumsinya seperti itu. Atau yang apa? Yang perusahaan apa pabrik gitu ya, yang ada produknya gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu gitu ya. Yang maka di beberapa kampus itu menambah terminologinya dengan kata sistemnya. Jadi misalkan kalau di mana saya lupa, di TS misalkan ada Departemen Teknik dan Sistem Industri. DTSI, Departemen Teknik dan Sistem Industri. Karena Anda sebagai anak TI itu Anda dibekali beberapa tools, beberapa mata kuliah yang itu sangat relevan untuk Anda terapkan di suatu objek yang itu adalah sistemnya. Objek yang memiliki sebuah sistem. Misalkan ada lulusan kita itu yang kerja di bank, juga ada Bank Indonesia misalkan ya, Bank Indonesia itu ada ya kebijakan moneter dan seterusnya, itu banyak gitu ya. Dan apa jasa-jasa seperti perusahaan servis gitu ya. Misalkan perusahaan yang itu servis implementer ERP misalkan, atau perusahaan yang lain, itu banyak sekali. Artinya kata sistem itu sudah menjadi kata yang sangat wajar atau sangat umum kita dengarkan. Nah, pertanyaannya sekarang apa itu sistem? Ada yang punya pendapat apa itu sistem? Pak, saya boleh mencoba menjawab, Pak? Boleh, silakan. Mas siapa tadi namanya? Gofar, Pak. Gofar ya. Oke. Kalau menurut saya sendiri, sistem itu merupakan sebuah komponen yang terorganisasi, Pak. Terorganisir. Oke. Yang dilakukan secara berulang dan bersifat mutlak, Pak. Oke. Terima kasih Mas Gofar. Ada komponen ya. Ada kata kunci yang lain tadi apa? Terorganisir ya. Oke, saya tambah satu yaitu apa? Tujuan lah gitu ya. Ada interaksinya ya, ada interaksi juga ya. Organisasi, ada interaksi, dan seterusnya. Oke, makasih Mas Gofar tadi ya. Ada komponen, ada interaksi, ada tujuan. Oke.
Jadi kalau ada sebuah sistem, gitu ya, misalkan apa ya, ada sebuah objek gitu ya, di mana objek itu ada komponennya, gitu ya, ada interaksi antar komponennya, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, ya udah itu berarti sistem. Gitu ya. Maka dengan sistem tadi, itu kita bisa lakukan dua hal. Kita bisa eksperimen dengan actual system, kita bisa eksperimen dengan model. Misalkan apa ya, yang sangat-sangat ini ya. Misalkan dulu, misalnya Kak, dulu saya ada teman dia tuh kerjanya itu desain kapal gitu ya. Kapal Anda bisa bayangkan kapal sangat-sangat besar gitu ya. Kapal sangat besar dan dia biasanya melakukan pengujian di kapal itu ketika dimasukkan di laut itu tenggelam enggak gitu ya. Jadi sebelum desain dia harus uji itu. Maka kita bisa eksperimen with actual system gitu ya. Dengan kapalnya langsung kita eksperimenkan di laut. Anda bisa bayangkan Anda menguji kapal tadi itu langsung kapalnya Anda buat, Anda terjunkan ke laut. Kan itu sangat-sangat tidak mungkin ya. Misalkan sistemnya sangat besar ya, itu tidak mungkin. Kalau sistemnya kecil ya mungkin saja bisa ya. Jadi kalau sistemnya besar kan tentu tidak mungkin kita lakukan dengan actual system. Karena ada risiko sangat besar, ada risiko entah itu in terms of biaya atau yang lain gitu ya, sangat besar risikonya. Tapi ya kita bisa lakukan dengan model. Gitu. Kapal tadi itu bisa kita lakukan modeling di desain 3D-nya misalkan, atau desain kita bikin miniaturnya, kemudian ada alatnya kalau nggak salah itu untuk menguji misalkan dengan arus berapa gitu ya, kapalnya itu apakah bisa bertahan atau enggak. Sama seperti pesawat juga gitu. Bahkan kita bisa sebagai anak TI juga sama. Ingat ya, sistem itu lebih luas dari bisa terlihat, bisa nggak terlihat ya. Jadi, maka sangat luas sekali. Maka misalkan tadi saya contohkan tadi pabrik roti tadi ya, maka Anda bisa analisanya, eksperimennya dengan model, gitu ya. Dengan membuat model di pabrik roti tadi. Model itu bisa macam-macam, bisa model fisik gitu ya, misalkan tadi market, kapal tadi itu model fisik, atau dengan model matematis gitu ya. Maka model matematis pun juga ada dua, gitu ya. Iya, model matematis yang sifatnya itu analitik ya, misalkan yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari di pertemuan di MK ini, bisa juga dengan simulasi. Kalau simulasi bagaimana gitu ya? Mungkin Anda sudah pernah mendengar ya, misalkan simulasi, misalkan antrian ya, antrian bisa kita gunakan rumus matematisnya, bisa kita gunakan simulasinya. Kalau terlalu kompleks ya kita gunakan simulasi. Antrian itu apa sih? Ada tempat kosong nggak di sini ya? Apa yang membuat model itu bagus gitu ya? Yang buat model itu bagus, ya dia harus simple gitu ya. Model itu harus simple, mudah untuk dipahami. Dia itu relevan untuk masalahnya dan mudah untuk dimodifikasi dan diupdate. Jadi nanti kalau Anda itu ingin membuat ada masalah gitu ya, ada ingin buat modelnya gitu ya, maka harus memenuhi ini. Dia itu harus sederhana, gitu ya, harus mudah dipahami karena bisa jadi Anda menjelaskan ke orang lain gitu ya. Harus relevan dengan problemnya karena kan representatif ya tadi Mas ya tadi. Dan mudah untuk dimodifikasi, diupdate apabila ada perubahan-perubahan. Misalkan tadi model matematis tadi, Z sama dengan sekian gitu ya, subjek itu sekian, maka ini harus mudah dipahami, harus sederhana, nggak boleh terlalu kompleks gitu ya, relevan dengan masalahnya dan mudah untuk diupdate. Gitu. Ini saya sudah pernah menjelaskan, saya singkat aja bahwa untuk di OR itu studinya adalah pertama problemnya itu diidentifikasi dulu, membuat model, kemudian mencari solusinya, kemudian memvalidasi modelnya dan diimplementasi. OR seperti ini, operational design seperti ini. Jadi misalkan tadi problem yang dulu ya misalkan ya, problem antrian misalkan, antrian di Superindo Jakal, Jalan Kaliurang. Maka yang pertama adalah define problemnya. Problemnya apa sih? Misalkan problemnya ternyata jumlah antriannya itu menumpuk pada jam-jam malam misalkan. Maka setelah ini dibuat modelnya. Model dalam hal ini adalah kalau antrian, struktur antriannya bagaimana? Oh, struktur antriannya itu adalah satu tahap gitu ya, orang masuk, dilayani, selesai keluar gitu ya. Jadi istilahnya ini adalah orang masuk, dia milih antriannya, kemudian dia keluar. Gitu ya.
maka rumusnya akan menyesuaikan. Berarti modelnya dikonstruk. Dicari solusinya, ada rumusnya. Pakai rumus dihitung gitu ya. Divalidasi berarti divalidasi artinya apakah solusi tadi itu merepresentasikan dengan masalahnya enggak sih? Baru ketiga diimplementasi setelah mendapat persetujuan dari pihak usernya, pihak pengambil keputusan. Gitu ya. Kalau misalkan tepung tadi juga sama, problemnya misalkan apa? Mencari keuntungan maksimum gitu ya, keuntungan optimum berarti. Maka problemnya bagaimana? Model matematisnya dibuat, diselesaikan gitu ya, kemudian divalidasi dan juga diimplementasi. Gitu ya. Biasanya Anda itu kalau Anda di dunia kerja, maka Anda itu fasenya dari tahap 1 sampai 4 ya. Anda sebagai analis. Karena di tahap 4, tahap 5 ini maka Anda perlu untuk berdiskusi dengan pihak pengambil keputusan, decision maker-nya. Ya orang yang pengambil keputusannya bagaimana. Ini definisinya sama. Silakan dibaca lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait pengantarnya?